Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat berjumpa kembali pada video pembelajaran di mata kuliah Web Design. Nah, pada kali ini kita sudah masuk ke pertemuan 10. Kita akan melanjutkan sesi pembelajaran di video sebelumnya. Nah, di video sebelumnya, kemarin kita sudah membuat suatu tampilan aplikasi web sederhana dengan menggunakan CSS, layouting ya. Nah, yang sudah kita buat kemarin tampilannya kurang lebih seperti ini. Kemudian sudah terbagi antara header, kemudian ada main atau kontennya, kemudian ada footer. Nah, selanjutnya pada video pembelajaran kali ini kita akan memperindah tampilan web yang sudah kita buat di minggu sebelumnya. Nah, kurang lebih goalnya nanti akan seperti ini. Kita hanya memodifikasi sedikit, jadi biar agar tata letaknya biar lebih menarik. Oke, sebelum kita lanjut ke perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita kerjakan kali ini bermanfaat dan berfaedah, serta ilmu yang saya sampaikan atau saya sharingkan dapat diserap oleh kalian dan diimplementasikan di kemudian hari. Oke, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya langkah yang kita lakukan adalah file folder yang pertemuan kemarin kita kopikan dulu di tempat yang sama. Kemudian kita ganti dengan pertemuan 10. Oke, sudah. Jadi histori pembelajarannya masih ada. Ini kita masuk ke pertemuan 10. Nah, di pertemuan 10 kita langsung masuk ke kode editor. Kemarin kita sebelumnya menggunakan kode editor Sublime. Sekarang saya mau menggunakan kode editor VS Code. Buka kode editor kalian. Nah, kalau VS Code dan Sublime kalian jangan lupa open folder ya. Open folder, jadi biar ada nanti di menu barnya. Kita masuk ke tadi pertemuan 10. Oke, lanjut. Nah, setelah kalian sudah buka tadi folder, open folder ya, tadi open folder, kemudian masuk ke pertemuan 10. Nanti di pertemuan 10 ada index sama CSS yang di pertemuan 9 sebelumnya. Nah, kemudian kita bisa lihat dulu. Kalau yang masih pakai VS Code nanti kalian bisa open in browser, Shift Alt B. Kita masuk ke Google Chrome, kita lihat dulu tampilannya. Nah, ini tampilannya masih tampilan yang lama ya. Masih tampilan yang pertemuan 9, belum kita apa-apakan. Nah, kalian juga pastikan terhubung dengan koneksi internet untuk ngambil kode. Nih, kode warna nanti. Dan ada beberapa lah yang tahapan-tahapan selanjutnya untuk terkoneksi internet, seperti pengambilan gambar dan lain-lain. Nah, selanjutnya, setelah kita tadi sudah melihat tampilan, kita masuk lagi ke VS Code-nya, kita masuk ke index.html-nya. Hal yang pertama kali kita rubah adalah biar tidak rancu dengan pertemuan 9 dan pertemuan 10, kita ganti saja dulu CSS layout lanjutan. Oke, sudah. Nah, kemudian kalian buka dulu index.html sama style.css-nya. Nah, setelah itu misalkan kalau mau itunya di hidden silahkan. Nah, selanjutnya kita akan rubah dulu nih. Kita akan rubah dulu kelas header. Nah, kelas header yang di sini akan kita rubah menjadi elemen header. Jadi kita tidak menggunakan kelas header lagi, langsung kita menggunakan elemen header saja. Pertama, kita hapus dulu div kelas header-nya, kita langsung ganti elemen saja, elemen header.
Nah, ini pun kalian tutup menjadi elemen header. Div yang di bawahnya, penutup tadi, kelas header, kalian ganti menjadi penutup header. Nah, dia langsung indentasinya lurus. Nah, langkah kedua, tadi di halaman browser kita, nah yang ini, menunya itu masih saat kita scroll ke bawah, dia menunya hilang, artinya menunya ngikut. Nah, kita akan menunya itu agar saat kita scroll ke bawah, menunya tetap ada di atas. Nah, kita akan setting atau akan kita tambahkan properti di style. Tambahkan properti di style, kita tambahkan sedikit di header. Kita cari style header. Nah, ini headernya kan tadi kelas, titiknya kita hilangkan, jadi biarkan dia menjadi elemen header. Nah, kita tambahkan satu di sini menjadi position. Nah, positionnya kita masukkan jadi fix. Posisinya kita jadikan fix. Coba kita lihat dulu di browser. Saat kita scroll, oke, dia sudah main ya. Nah, tapi kendalanya, tulisan Fakultas Teknik kita yang tadi semula ada jarak, sekarang terlalu dekat. Nah, kalau kalian perhatikan, di VS Code, tadi di header, ini saya matikan dulu biar kita kelihatan pembedanya di mana. Nah, tadi kan ada jarak nih. Nah, setelah kita menggunakan tadi, posisinya kita fixkan, jadi jarak yang di sini kemakan. Jadi ininya naik ke atas. Nah, solusinya gimana? Nanti solusinya kita tambahkan saja entah itu margin atau padding atau bordernya. Oke, nah jadi lebih ke atas. Nah, selanjutnya kita akan membuat about ini, about atau menu-menu di sini kita pindahkan ke kanan. About materi kontak kita pindahkan ke kanan. Seperti yang ada tampilan di sini, jadi dia pindah ke kanan. Nah, untuk pindah ke kanan, kita lihat dulu di index. About materi dan kontaks itu masuk ke dalam kelas apa? Dia masuk ke dalam kelas header list. Nah, di header list kita lihat style, kemudian kelas header list. Nah, di sini header list cuma ada header list A untuk coloringnya saja menjadi warna putih. Nah, sekarang kita tambahkan lagi. Kita tambahkan di bawahnya header list, kita buat kelas baru namanya kelas header right. Kelas header right, kita pakai float. Floatnya float kanan. Kelas header list ini kita bungkus ke dalam kelas header right tadi. Penutupnya jangan lupa dipindahkan ke bawah di sini, jadi biar kebungkus. Indentasinya juga sudah kita rapikan. Nah, jadi di header, untuk yang menu-menu tadi, header list yang tadi sudah kita buat, yang semula tadi pertemuan 9 kita buat, kita bungkus lagi di header right. Jadi dia pindah ke kanan. Nah, coba kita lihat dulu. Nah, dia sudah pindah ke kanan. Nah, ketika kamu lihat, oh dia terlalu mepet, jaraknya dengan ujung, kalian bisa tambahkan di kelas header right-nya
Kita tambahkan margin. Kita tambahkan margin right saja ya. Tidak usah banyak-banyak, sekitar 25 px saja. Nah, dia jadi agak lebih ke tengah dan tidak terlalu dempet dengan batas ujung kanan. Nah, jika sudah, ini sudah di kanan, kemudian ini juga sudah di scroll udah bisa. Nah, kita akan beri gambar pada belakang tulisan Fakultas Teknik Unis Tangerang Teknik Informatika. Teks tulisan Fakultas Teknik Unis Tangerang, kemudian Teknik Informatika ini kita coba cek dulu dia masuk ke mana. Dia masuk ke konten. Dia masuk ke konten, kemudian di dalam sini dia masuk ke dalam div main. Dia masuk ke dalam copy container. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan lagi di sini kelas baru atau div baru namanya div main top. Jadi kelas div main top ini nanti untuk memberikan background pada tulisan Fakultas Teknik Unis Tangerang. Oke, kita tambahkan tadi ya. Kita tambahkan tadi kelas baru namanya main top. Kalau tidak salah, main top. Kemudian kita kasih dulu dia padding, kita kasih padding 200. Ingat ini searah dengan jarum jam. Kemudian kita kasih background image. Background image, nanti dulu kita kosongkan dulu. Pasti kita kasih URL. Nanti URL-nya kita kosongkan. Kita kasih background size-nya cover. Color putih saja. Kita kasih putih. Kemudian kita beri teks alignnya center. Nah, coba kita masuk dulu, kita refresh. Oke, dia sudah ada ya. Di sini ada Fakultas Teknik Unis Tangerang, kemudian ininya Teknik Informatika. Tapi kok warnanya aneh. Oke, warnanya saya ganti dulu biar agak lebih bagus. Color. Saya ngasih warna ini dulu. Hitam dulu, nanti bisa kita rubah. Nah, tulisannya sudah seperti ini. Tadi padding atasnya ini saya agak tinggikan dulu menjadi 200. Jadi biar ada jaraknya. Kemudian padding bawahnya di sini juga saya kasih jarak 100, kanan kirinya 0. Nah, kemudian kita akan mengisi nih gambar. Kita mau isi gambar apa? Nah, untuk gambar kita bisa cari di online. Kita cari saja. Kalau kalian sudah dapat di simpan gambar, kalian masukkan ke folder. Kalian masukkan di folder yang punya kalian tadi ya, pertemuan 10, masuk ke image. Nah, biar tulisannya nggak panjang kayak gini, kalian ganti saja menjadi BG header. Nah, kalian save. Nah, kita coba cek, masih belum ya, karena belum kita include kan. Nah, sekarang kita coba panggil. Berarti tadi titik ada di, ingat ya, slash. Nah, image, karena di folder image, kemudian dikasih tahu tuh namanya
background header atau BG header. Kalau VS Code langsung dikasih tahu ya. Nah, kemudian coba kita refresh. Tampilannya masih seperti ini. Fakultas tekniknya tadi saya ganti menjadi warna putih biar lebih terlihat. Oke, menjadi warna putih. Unis Tangerangnya kayaknya oke lah, nggak apa-apa, segitu dulu. Pertanyaannya, Pak, ini kok masih ada jarak putih di atas margin atau padding nih, masih ada jarak nih. Nah, kita akan sedikit merubah di main. Karena padding main di atas itu 100. Kemudian di sini 80. Artinya apa? Ini adalah atas bawah, kemudian ini kanan kiri. Nah, ini kita rubah sedikit. Jadi kita hanya menggunakan padding top saja. Padding top. Nah, setelah padding top, kita menggunakan padding topnya yang kita coba dulu 80 ya. Nah, kita coba 80. Oke. Sip. Nah, jika sudah, tadi sorry ya, saya ganti gambar dulu. Nah, kalau sudah, kita akan atur sedikit di teks Fakultas Teknik informatikanya kita akan sedikit ganti. Nah, kita coba cek dulu. Kalau cek di sini, tulisan Fakultas Teknik, Unis Tangerangnya dia masuk ke dalam kelas copy container. Kemudian di H1 di kelas copy container. Nah, berarti ketika kita ingin merubah, kita langsung masuk dulu di copy container di H1. Nah, kita tambahkan sedikit. Pertama kita tambahkan sedikit di opacity-nya. Kita agak sedikit ngeblurin 0,7. Kemudian kita kasih jarak 5 pixel saja. Kemudian dengan yang bawah kita juga kasih batas margin 10 pixel. Coba kita cek dulu. Fakultas Teknik Unis Tangerang. Wah, ini kayaknya warnanya kurang jos. Oke, sip. Fakultas Teknik Unis Tangerangnya cukup lah. Baru masuk nih kelihatannya. Oh, kalian bebas ya, kalian boleh edit-edit sendiri warnanya, tinggal kesukaan kalian. Yang pasti background sama warna depannya tidak nyaru. Nah, kemudian tulisan Fakultas Tekniknya sudah. Selanjutnya di teknik informatikanya. Teknik informatika kita lihat dulu di indeks, dia masuk ke dalam H2. Wah, ini H2-nya salah nih. Huruf kecil. Nah, H2 berarti kita lihat di sini. Nah, copy container H2 kita samakan saja. Kita copy opacity, margin spasi, sama margin buttonnya. Kita pastekan. Kemudian coba kita lihat, kita refresh. Oke, setidaknya dia agak lebih indah. Seperti ini. Nah, selanjutnya ini sudah, kita akan membuat beberapa button di sini. Pertama button untuk login. Kemudian button sosial media. Nah, untuk penambahan button kita masuk ke indeks. Untuk penambahan button kita masuk ke indeks. Masih di kelas copy container. Di bawah H2 kita buat pembungkus baru dengan nama div button main. Di mana kita nanti ada link. Kemudian kita buat kelas yang namanya kelas button sign up.
Kita buat kelas lagi, button Facebook. Sebelahnya kita buat ahref, kelas btn login, atau kalian langsung login. Nah, kita coba lihat dulu hasilnya. Tampilannya masih begini ya, ada tulisan login dengan email, kemudian daftar dengan Facebook atau login. Kita akan kasih sedikit. Nah, sekarang kita akan mau masukkan font Awesom ya. Kemarin kan kita sudah linkkan nih font Awesomnya. Nah, sekarang kita coba ke font Awesom. Kita cari email. Cari logo email, kemudian kita klik saja. Kita copy. Baru kita pastekan di sini. Span. Sekarang coba kita cek. Nah, sudah ada ya logonya. Kemudian Facebook, kita coba cari Facebook. Facebook kita pakai yang ini saja. Kita copy, kita pastekan lagi di sini. Ini sudah ada Facebook. Kemudian kita pastekan lagi login, kita cari login. Nah, ini login. Copy. Kemudian kita pastekan di login. Save. Oke, sudah. Facebook udah, login sudah. Nah, baru sekarang kita bikin kelasnya. Nah, yang span ini saya hapus dulu deh. Baru bikin kita kelasnya. Kita masuk ke style.css. Kita buat kelas baru namanya button. Padding kanan kiri atas bawah jadi berapa? 12 pixel sama 24 pixel. Kemudian tulisannya menjadi warna putih. Displaynya kita pakai inbox, inline box. Opacity-nya kita mainin jadi 0,7. Pakai border radius biar agak sedikit oval. Kita kasih 10 dulu. Kemudian terakhir text elegant center. Kita coba cek hasilnya. Oke ya.
Nah ini, Pak, kenapa sih belum ada warnanya? Belum. Kita tambahkan lagi kelas baru. Tadi kalau kalian lihat di sini kan ada button, jadi ada penggunaan dua kelas. Pertama kelas button, terus selanjutnya kelas sign up, Facebook, login. Nah, berarti kita akan membuat kelas sign up, Facebook dan login. Biar tidak keliru kita bawah saja. Sign up, background colornya yellow. Sing, salah. Sign. Kemudian tadi ada sign up, ada Facebook, login pakai Facebook ya. Bikin kelas Facebook. Facebook background colornya itu Facebook. Facebook tuh biru. Kemudian tadi satu lagi login. Login kita buat merah saja. Nah, coba kita refresh. Tampilannya sudah oke. Cuma sepertinya opacity-nya kita ubah jadi 8. Nah, tadi fungsi untuk border radius itu fungsinya. Nah, untuk ini nih, ujung sini agar tidak lancip. Misalnya kalau kalian pengen membuatnya lebih tidak lancip lagi, jadi kalian tinggal tambahkan saja. Nanti dia akan seperti ini. Nah, kemudian kita kasih jarak karena ini terlalu dempet nih antara Facebook dengan login. Berarti Facebook dengan login kita kasih jarak di Facebooknya, kasih margin aja, margin right berapa ya, 30 pixel mungkin, kejauhan nggak, kejauhan 30 pixel, kita kasih 15 pixel. Nah, biar lebih enak lagi, jadi ada button hover. Kita kasih button hover. Opacity-nya kita jadikan 1. Kita refresh jadi Oke, lanjut. Nah, sekarang tadi kita rubah dulu warnanya. Kayaknya ini juga kurang nih. Udah red aja lah. Warna merah kita serut. Oke, terlihat. Nah, ini juga terlalu dempet. Sekarang kita kasih jarak dulu. Kita kasih jaraknya berarti di indeks ya. Di indeks, kemudian ini login. Kita kasih jarak. Oke, sudah ada jaraknya. Nah, ini tadi setelah kita coba hover, kena ya. Nah, ini juga. Nah, selanjutnya kita akan mau merapihkan yang ini dulu. Mata kuliah nih kita akan rapihkan. Kita cek dulu mata kuliah itu masuk ke dalam contents. Kemudian mata kuliah. Konten kemudian di mata kuliah. Berarti kita masuk ke
CSS konten. Nah, tadi dia masuk di mata kuliah tersebut, dibungkus di kelas section title yang ada di contents. Nah, berarti untuk merubahnya agar dia lebih menarik dan ada di tengah, kita cari dulu di style, kemudian kita cari yang contents. Nah, ini contents. Contentsnya kita ubah sedikit. Contents, margin topnya kita hilangkan. Kita pakai padding saja. Content margin top. Kemudian kita tambahkan dulu di sini background color. Background colornya kita pakai kode HTML. Kita mau beri warna biar serupa dengan warna biru. Berarti kita masuk ke warna biru. Kita cari yang agak lebih soft. Nah, ini lebih soft. Kemudian kita kasih tes alignnya. Center. Oke. Kita coba buka dulu. Dia sudah ya. Dia ada di center tulisan mata kuliah. Tapi ini belum. Nah, tapi ini ada jarak. Jaraknya ini coba kita cek dulu. Oke, kita masih menggunakan margin. Jadi kalau margin tersebut, dia membuat jarak di atas. Karena background color ini masuk ke dalam padding. Kalau margin masih mengikuti margin yang di atasnya. Jadi tidak dikasih warna kalau margin. Berarti marginnya kita hapus dulu. Kita save. Kemudian kita refresh. Nah, ini sudah. Tapi dia terlalu dempet. Baru kita ke bawahkan. Di mata kuliah contents kita kasih padding dulu. Padding top. Padding top kita atur 30 pixel dulu. Kemudian padding button kita atur sekitar 50 pixel. Padding left dan right. Nah, ini kita pakai persen saja ya. 5% dari lebar layout kita atau perangkat kita. Kemudian padding right-nya juga sama. Kita pakai 5% saja. Background color sudah, hex sudah. Sekarang coba kita refresh. Oke, sudah. Dia ada jarak. Tapi kayaknya bawahnya jaraknya masih kejauhan. Kita coba padding buttonnya oke lah segitu. Oh, tingginya. Height-nya kita kurangi menjadi 400 coba. Height-nya kita kurangi menjadi 400. Kita kurangin lagi menjadi 3,5. Oke, menarik. Tapi birunya kayaknya terlalu biru ya. Kita coba agak smooth lagi. Biar warnanya lebih halus. Nah, ini lebih smooth. Lebih halus warnanya. Nah, kalau kalian lihat, nanti ada sedikit agak aneh ya pas waktu di sini nih. Voltage teknik pas turun
Nah, tulisan fakultas tekniknya itu malah di atas menunya tuh, sama loginnya juga di atas menunya tuh kalau kalian lihat tuh. Jadi navigasi kita itu adanya di lapis kedua. Nah, sekarang kita mau ubah sedikit di header. Nah, header kemudian kita kasih z-index 10. Kita refresh. Jadi dia tulisannya di dalam. Menunya tetap ada di sini. Oke, lanjut di ini dia. Kita akan merubah tampilan web design, web programming atau mata kuliahnya biar lebih rapih, tersusun. Kita coba cek dulu di indeks mata kuliah tersebut, dia masuk ke content items. Berarti kita cek di content items dulu. Nah, content item ini floatnya sudah left ya, kemudian ini marginnya tidak ada margin. Kita ganti saja positionnya jadi relatif. Kemudian besarnya, widthnya kita menggunakan satuan 25%. Jadi 25% itu 25% dari lebar layar. Nah, sekarang kita coba dulu, kita refresh. Nah, oke, sudah. Jadi ketika layar kita dikecilkan, nah dia tetap 25% tuh. Jadi kalau kita dempetkan 25% dari lebar layar ya segini. Tapi ini belum responsif ya teman-teman. Nanti kita akan buat yang responsifnya di minggu depan. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke kontak as. Kontak as kita masuk ke indeks, kita lihat kontak us atau kontak, dia masuk ke dalam kontak form. Berarti kita cek di kontak form di sini. Nah, ini kontak form. Nah, kontak form kita berlakukan hal yang sama seperti tadi pada contents. Jadi biar tidak pusing, kalian kopikan saja yang ada di contents. Kalian pindahkan ke kontak form. Kita coba refresh. Oke, sudah. Nah, paling tinggal warnanya saja ya, biar tidak nyaru. Kita buat warnanya menjadi warna putih saja. Color kita pakai yang white saja. White smoke. Nah, kemudian height-nya juga kita kecilkan sedikit jadi 300. Button-nya 50 pixel kayaknya kebesaran, kita jadi 30 saja. Kita refresh. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan buat hover di sini. Jadi ketika mouse kita ke alamat rumah atau map, email atau WhatsApp, dia akan berubah warnanya. Kita cek dulu. Di sini masuk ke kontak list I. Nah, kita lihat di sini kontak list I sudah ada. Nah, ntar kita tambahkan hover ya. Kita tambahkan hover seperti button hover yang ada di sini. Mana tadi button? Nah, button hover. Nah, tapi nanti kita akan sedikit ubah. Berarti di mana tadi? Dia ada di kontak list I. Kontak list lah ya berarti ya. Kontak list. Nah, kontak list ini opacity-nya dulu kita jadikan 0,8. Opacity-nya kita atur jadi 0,5.
6 ya. 0,6. Colornya kita buat menjadi apa nih? Ini. Kemudian tadi kontak list hover opacity-nya 1. Colornya kita ganti menjadi biru. Kemudian kita coba refresh. Nah, tampilannya sudah. Oke, jadi pas waktu kesentuh, dia ganti. Oh, kemudian kita buat link dia ke WhatsApp. Jadi ketika ini diklik langsung masuk ke WhatsApp kamu. Berarti kita masuk ke kontak list. Biar hubung ke WhatsApp, berarti kita tambahkan 1 di sini, A. Nah, ininya A-nya jangan sampai lupa di belakang I. Nah, kalau sudah, coba kita refresh. Nah, jadi pas waktu diklik, dia langsung dilarikan ke WhatsApp kamu. 0878 345 77 500. Oke. Sorry, ada yang salah. WhatsApp.me. Kita refresh. Nah, langsung ke menghubung ke WhatsApp punya kalian. Nah, WhatsApp udah, email udah. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi di sini frame untuk map. Frame untuk map kita tambahkan dengan cara kita ketikkan saja misalkan alamatnya. Saya di sini menggunakan alamat Unis Tangerang, kita pakai map. Nah, ini sudah ya, di sini ada tulisan map. Nanti di rumah kalian juga bisa. Di alamat rumah kalian, kalau sudah dapat, kita ketik bagikan, ketik sematkan peta, kita salin. Nah, setelah kita salin, baru kita masuk ke halaman HTML. Kita sisipkan di mana? Kita sisipkan tetap di kontak list. Berarti kita tambahkan dulu div titik kontak dot list. Nah, kita masukkan frame-nya di sini. Nah, frame-nya ini terlalu besar, jadi kalian tinggal ganti saja menjadi auto. Ini juga menjadi auto height-nya. Kalau sudah, coba kita refresh. Nah, jadi ada petanya. Sudah ada alamat, sudah ada peta. Kalian bisa tambahkan di atasnya di sini mungkin peta lokasi. Nah, ada tulisan seperti ini, peta lokasi. Nah, selanjutnya copyright-nya kita agak sedikit perbaiki. Copyright kita masuk ke dalam kelas footer ya, kelas footer. Kita masuk ke CSS footer, kalian cari CSS footer. Nah, footernya kita rubah sedikit, di sini kita tambahkan width-nya 100%, jadi biar mengikuti lebar yang ada di media layout. Tingginya kayaknya ketinggian, kita ganti saja tingginya menjadi 30 pixel. Setelah 30 pixel, kita coba cek dulu. Paddingnya kita tambahkan biar pas di tengah-tengah. Paddingnya 25. Paddingnya 25 juga jadinya kebesaran, kita jadikan 15 saja. Oke, sudah pas di tengah-tengah. Kita refresh. FT Unis sudah, Fakultas Teknik Unis.
ini sudah bisa bergerak ya. Hovernya sudah bisa. Kemudian mata kuliah sudah, kontak as juga sudah, copyright juga sudah. Nah, selanjutnya kita akan mau ketika kita klik materi, kita langsung masuk ke sini. Kita ngebahas tentang web design, nanti kalau kita ke kontak kita langsung masuk. Nah, berarti kita masuk dulu ke indeks. Kita buat tadi mata kuliah ya. Di sini mata kuliah kita tambahkan, kita buat sini ID. ID-nya MK untuk mata kuliah. Kemudian di sini ID-nya kita tambahkan ID kontak. Nah, kemudian baru kita panggil saja tadi di nav. Nah, di header, kemudian kita tambahkan di sini materi itu jadi ID-nya kita panggil tanda crash MK sama di sini kontak. Kontak. Nah, kalau sudah kita refresh, kita coba klik materi, nanti dia langsung mengarahkan ke sini. Kita klik kontak, nanti dia langsung mengarahkan ke sini. Kalau FT Unis, dia langsung mengarahkan ke halaman atas. Oke, kiranya sampai di sini pertemuan kita kali ini. Minggu depan nanti kita akan ngebahas ini, menjadikan responsif. Jadi, pastikan codingannya kalian coba, karena setiap pertemuannya akan beruntutan. Terima kasih. Akhir kata dari saya, semoga ilmunya bermanfaat, semoga kita diberi kesehatan dan dijauhkan dari mara bahaya dan dijauhkan dari segala macam bencana, baik itu penyakit yang sedang ada sekarang, penyakit pandemi, penyakit COVID, kita lagi pandemi nih sekarang, tidak bisa kemana-mana. Terima kasih sekali lagi. Terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.